Anak bermasalah, cek orang tuanya. Ilmu parenting itu penting. Nah, di sini anak bermasalah atau siswa yang bermasalah itu kebanyakan sebabnya atau sumbernya itu mayoritas itu berasal dari rumah atau keluarga, atau lebih terutama itu dari orang tuanya. Nah, ketika anak bermasalah itu karena di dalam keluarganya, dalam pendidik orang tuanya, anak ini sering merasa tidak dihargai, tidak disayangi, tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Dan kasusnya juga kasus pembulian yang terjadi di sekolah-sekolah, terjadi pada siswa, terjadi pada siswa-siswi sekolah di Indonesia itu, terutama itu faktor utamanya karena anak ini sering mendapat bulian itu dalam keluarganya oleh orang tuanya sendiri. Jadi di sini yang bermasalah itu bukan dari siswa atau dari anak itu tersendiri, tapi itu bermasalah dari orang tua. Jadi yang paling penting di parenting itu, dididik itu adalah orang tua. Orang tua yang menyebabkan trauma pada anak, orang tua yang menyebabkan anak itu tidak percaya diri, orang tua yang menyebabkan anak itu bermasalah di hidupnya ketika dia belajar di sekolah. Karena sering dibully, disepelekan, dimarahi, tanpa mau memahami kenapa anak seperti itu. Karena anak itu sejak kecil, sejak dia masih balita, itu perlu sekali ditanamkan rasa percaya diri, berterima kasih, mengetahui hak-haknya. Ini milik siapa, ini milik dia, ini milik orang lain. Ini diajarkan etika seperti itu. Tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menyakiti binatang. Itu ditanamkan sejak masih balita. Kalau berbuat salah, minta maaf. Kalau orang berbuat baik kepadanya, maka ucapkan terima kasih. Nah, itu tugas siapa? Itu tugas orang tuanya di rumah untuk mendidik anaknya itu. Jadi kalau di waktu di rumah itu sering dimarahin, ibarat tidak pernah diajak diskusi atau berdialog antara anak dan orang tua, tidak pernah dikatakan bagaimana kabarnya, apa di waktu di sekolah, tadi belajar apa, ada bermainan lah tadi, ada bermain apa lah sama teman, berkawan apa, ada masalah apa, atau ada hal-hal yang menarik apa di sekolah. Itu kan tugas orang tua. Jadi hubungan anak dengan orang tua itu sebenarnya harus dibangun sejak dini, supaya anaknya tuh kelak kalau sudah dewasa, remaja, sekolah tidak membuat masalah. Ini perlu saya sampaikan karena saya sebagai guru, saya pernah mencek siswa saya untuk menuliskan masalahnya di kertas. Dan yang mengejutkan itu hasilnya banyak anak itu bermasalah di dalam keluarganya. Tak orang tuanya begini-begini, tidak diperhatikan, dianggap dibanding-bandingkan dengan yang lain, tidak disayangi, tidak ada masalah keluarga ini. Pokoknya anak tuh masalahnya itu, kalau dia jujur, dia tuh sebenarnya bermasalah di dalam rumah. Kalau dia tidak percaya diri, dia tidak bisa mengutarakan pendapatnya ketika orang bertanya, dia tuh bermasalah di rumah. Dia tidak pernah diajarkan untuk percaya diri, dia tidak pernah ditanya oleh orang tuanya untuk mengungkapkan apa keinginannya, untuk mengungkapkan apa pendapatnya. Sering disalahkan, kamu salah, kamu salah, sebenarnya kayak ini. Jadi anak tuh takut untuk bersuara, takut untuk berpendapat karena sering dibully oleh orang tuanya sendiri. Jangan seperti itu. Kasihan anak. Saya sebagai guru nih, kasihan melihat siswa ada yang bermasalah dengan kepercayaan dirinya, rendah diri. Jangan bermasalah itu. Anak-anak itu sebenarnya dia baik, tapi karena
dalam keluarganya dia tidak terlalu diperhatikan, tidak suka diajak berdialog. Nih diskusi antara anak dan orang tua itu penting, apalagi anak tuh sudah mulai remaja dewasa, sudah punya akal pikiran. Diajaklah diskusi, bagaimana tadi kabarnya di sekolah, misalnya dia pulang sekolah dapat berapa, belajar apa, ada kesulitan kah, ada masalah kah. Itu kan tugas orang tua menanyakan anak ini kayak apa. Jangan anak itu cuma dititipkan di sekolah, disuruh belajar, orang tuanya tidak tahu apa-apa, ujung-ujungnya perpisahan, dapat ijazah tanpa tahu anak nih ada masalah apa jadi di sekolah. Ya orang tua harus tahu bagaimana keadaan anaknya di sekolah, bagaimana belajar anaknya di sekolah. Orang tua harus tahu kalau mau anaknya itu baik dan berhasil. Jangan cuma dititipkan di sekolah, titipkan sama guru, didik guru aja. Kami jujur, kami sebagai guru tidak bisa mendidik anak Anda itu yang bermasalah kalau Anda itu tidak mau mendidiknya di rumah. Anak tuh lebih nyaman dengan orang tuanya sebenarnya. Jangan sampai anak tuh lebih nyaman dengan temannya. Kalau sudah nyaman dengan temannya, orang tua tuh tidak diperhatikannya lagi. Jadi ya, kenakalan remaja, kenakalan anak itu karena orang tuanya yang tidak kurang perhatian. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit pukul. Jangan seperti itu, dipahami anak itu. Kita bisa tegas sebagai orang tua untuk memarahi anak itu boleh. Ada waktunya, kalanya dia kita pukul bisa, kita marahi bisa. Tapi jangan selalu seperti itu. Kita harus bisa berdialog, kita saling memahaminya. Keadaan anak tuh kan berangsur-angsur dari di balita, SD, remaja, SMP, dewasa, mulai SMA. Itu kan sudah mulai berkembang otaknya tuh. Jadi kita cek di mana kadarnya tuh. Kalau masih kecil sini aja kita beri nasihat. Jadi orang tua itu penting untuk mendidik anak, untuk berdiskusi, berdialog dengan anak tuh penting. Jangan lewatkan masa-masa, apalagi masa-masa dia dari umur bayi sampai umur 6 tahun itu masa-masa sangat krusial, sangat penting. Kenapa? Karena otak anak, alam bawah sadar anak itu ketika usia dari 0 sampai 6 tahun itu terbuka. Jadi apa-apa yang dia masuk, apa yang dia temui, apa yang dia didengar, dia rasakan, itu mengendap dalam pikiran bawah sadarnya selama usia 0 sampai 6 tahun. Ada yang mengatakan 0 sampai umur 7 tahun. Jadi jangan dianggap remeh. Itu usia emas, masa-masa emas untuk kita menanamkan nilai, karakter, sifat, dan untuk mencerdaskan otak anak nih, supaya tidak ada yang banyak putus saraf-saraf neuronnya, saraf-saraf otaknya itu putus karena ketika kita kurang perhatian, ketika sering memarahi anak ketika masih balita. Itu jangan sampai anak itu trauma di masa kecil, karena anak yang trauma di masa kecil itu akan menjadi bom waktu ketika dia dewasa, ketika dia bersekolah, remaja. Sulit anak itu untuk dibilangin, diajarkan hari ini, dia besok kamu ulang lagi kesalahan yang sama atau yang lainnya. Karena apa? Dia sudah tertanam sejak kecil. Maka sejak kecil nih, kalau masih ada waktu, dia masih sekolah, tolonglah, kalau orang tua itu punya salah kepada anak, tolonglah orang tua itu dengan lapang dada, dengan benar-benar minta maaf kepada anak. Kalau misalnya anak itu bermasalah terus di sekolah, orang tuanya nih penting sekali minta maaf dengan ikhlas, dengan tulus kepada anak. Misalnya kan, kalau abah salah, kalau mama salah, mau minta maaf. Misalnya seperti itu. Kalau ada apa misalnya salah, pian itu kamu bilang aja apa yang kamu hendaki, apa yang salah mama ini apa, salah abah ini apa. Dikatakan seperti itu supaya anak tuh terbuka tuh. Jangan dia takut mengungkapkan kesalahannya kepada orang tua. Dia lebih senang curhatnya dengan teman, dengan kawannya. Jangan sampai seperti itu. Jadi orang tua itu harus peka terhadap anak sendiri. Itu anak Anda, itu hasil Anda yang membuat dia, Anda yang melahirkan dia. Masa Anda tidak mau dia jadi baik? Didik dia, itu tanggung jawab Anda.
Jadi orang tua itu harus bisa memahami anaknya dengan baik, ajak diskusi apa masalahnya. Jangan dikit-dikit disalahkan. Ada masalah di sekolah, ditambah marahi anak atau gurunya disalahkan. Tidak seperti itu. Masalah utama anak bermasalah di sekolah itu, siswa bermasalah di sekolah itu dari keluarganya, terutama orang tuanya. Apakah orang tuanya pernah mengajarkan etikanya, dialog, menanamkan ini baik, ini buruk, terima kasih kalau ada beberapa salah, harus minta maaf, wajib minta maaf, jangan menyakiti orang lain, jangan bermasalah, kalau sudah bermasalah jangan lagi diulang-ulangi. Apakah orang tuanya pernah mendidik itu? Dan berulang-ulang, tidak sekali 2 kali aja mengajari anak itu. Sejak TK, SD, SMP itu harus. Jangan sedikit-sedikit anak bermasalah disalahkan temannya, ini gara-gara berkawan dengan si anak itu, ini karena dengan HP. Ada seperti itu juga. Itu yang terutama orang tua bisa berdialog dengan anak, diskusi dengan anak, dikatakan kabarnya anak kayak apa, bagaimana kondisinya, kalau ketika dia pulang sekolah, bagaimana di sekolah tadi, ada hal menarik apa, belajar apa, bagaimana berkawannya, bertemannya tadi main apa, ada hal-hal menarik apa di sekolah, itu ditanyakan. Jangan sebagai orang tua tuh cuek. Jangan sampai bermasalah anak, kasihan anak Anda. Saya juga punya anak, saya juga berusaha. Kita sebagai orang tua cuma berusaha. Masalah anak tuh nantinya besarnya bagaimana, itu kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita berusaha, usahakan anak itu tumbuh besarnya itu dengan perasaan bahagia. Kan kita juga inginnya seperti itu juga kan masih kecil. Walaupun kita sebagai orang tua, pengalaman kita waktu kecil kita dididik seperti ini, kita dididik keras, kita tidak biasa diajak diskusi oleh orang tua, pendapat kita sering diabaikan oleh orang tua. Itu kan dulu kita waktu kecil seperti itu. Jangan sampai anak kita mendapatkan hal-hal seperti itu. Kita harus bisa ilmu parenting, kita harus ngerti ilmu ini. Ini adalah ilmu parenting. Jadi kita sebagai orang tua yang sekarang, kita sadar kita dulu tidak seperti ini dididik orang tua. Kita didik orang tua, kita harus mencari anak nih, saling lah diskusi. Itu penting banget, diskusi antara anak dan orang tua, tukar pendapat antara anak dan orang tua. Belum tentu pendapat orang tua itu benar pas dengan anak. Bisa anak tuh mempunyai pendapat yang lain, yang malah itu lebih bagus untuknya daripada pendapat kita. Jangan langsung di close, jangan langsung ditutup pendapat anak. Orang tua lebih tahu, jangan seperti itu. Kita biasakan berdiskusi. Alasannya apa kalau dia berpendapat seperti itu? Nah, kita juga mempunyai alasan yang tepat. Jangan kita menghendaki alasan kita yang benar, dia salah. Tidak seperti itu mendidik. Jadi kan kalau kayak itu, anak tuh tidak mau curhat dengan orang tua kalau ada masalah. Kasihan anak Anda. Jadi sebagai orang tua, kita sebagai orang tua cuma berusaha mendidik anak, biasakan berdiskusi, biasakan kabarin supaya ada kedekatan antara anak dan orang tua. Karena anak ini kan adalah pewaris kita. Kalau anak bermasalah kan yang repotnya kita juga, orang tua juga yang repot. Apalagi di sekolah kalau anak masalah, panggilan, siapa yang dipanggil? Orang tua. Orang tua aja pada ini. Kenapa? Makanya penting waktu sejak dia masih kecil, balita, please lah, jangan dianggap enteng waktu masih kecil itu. Kalau sudah terlambat, silahkan Anda minta maaf kepada anak Anda kalau Anda itu mempunyai salah. Anda mungkin merasa tidak salah. Jangan Anda itu orang tua itu menganggap anak saja yang perlu minta maaf kepada orang tua. Anak perlu berbakti pada orang tua. Cobalah kita mulai berpikir balik. Orang tua yang perlu minta maaf kepada anak. Orang tua yang perlu berbakti pada anak. Maksud di sini, orang tua itu yang minta maaf karena belum bisa memberikan yang terbaik, belum bisa memberikan didikan terbaik pada anak. Minta maaf. Anak tuh mungkin dia menyimpan dendam atau kecewa berat kepada orang tua karena dia sering dimarah atau sering tidak didengarkan kehendaknya.
tanpa ditanyakan, disalahkan terus tanpa ditanyakan ini kenapa. Jadi minta maaf dengan anak itu perlu. Pernahkah Anda minta maaf dengan anak Anda? Jangan Anda selalu menuntut anak untuk minta maaf kepada Anda. Kita harus memberikan kebebasan anak untuk berpikir. Kasihan dia tidak percaya diri. Masalahnya kan saya sebagai guru sering menanyakan kepada anak-anak di dalam kelas tuh untuk lebih percaya diri, untuk maju ke depan menyuarakan pendapatnya. Bebas masalah apa aja, bebas dia pendapat apa aja. Saya biasa kayak itu. Dan pertanyaan saya sering, yang anak bertanya, bebas bertanya apakah, materi pelajaran kah atau yang lain. Kebanyakan anak siswa yang saya ajar itu tidak percaya diri, tidak berani, entah itu masalahnya apa. Dan terduga dari segala penelitian ada, sumber masalah anak itu sebenarnya di dalam rumah, dari orang tuanya tidak biasa memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara, untuk mengungkapkan perasaannya, pendapatnya, sehingga dia menjadi minder, rendah diri, dan tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Karena sering kalau dia berpendapat, bersuara, sering disalahkan oleh orang tua. Itu masalah, itu trauma anak tuh gitu. Makanya dia ketika di sekolah dia lebih banyak diam, atau lebih banyak tidak bisa bertanya tuh. Nah, kayak takut bertanya, dia takut bertanya, bertanya aja dia takut, apalagi dia menjawab, dia takut salah. Padahal salah itu tidak apa-apa. Salah itu adalah proses belajar. Jadi tidak apa-apa anak itu salah dalam bertanya. Kenapa dia takut? Ya, dia takut kalau di dalam lingkungan keluarganya dan di orang tuanya, kalau dia salah dia dimarahi, disalahkan, dibully. Ini aja kalau bisa, ini aja tidak bisa, ini aja salah. Kamu nih daripada itu. Nah, kan itu membuat anak trauma. Jadi anak tuh trauma sehingga dia sulit untuk mengungkapkan pendapatnya, dia sulit salah. Pada salah itu lumrah, hal wajar, itu proses belajar. Jadi kalau anak salah itu biasa, jangan dimarahin, dinasehati, dibilangin. Kita bisa aja marah itu, tapi jangan setiap hari marah, jangan setiap hari memarahi anak. Sering-seringlah juga anak itu dipuji misal kebaikannya, sekecil apapun kebaikannya itu kita pujilah, jadi supaya dia lebih percaya diri. Jangan dimarahin saja, jangan dianggap sepele kebaikannya, yang kecil pun kita puji. Dia bisa melakukan ini, kita puji, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang lain lagi. Jangan sering dimarahin, jangan kalau dia salah. Kesan anak Anda ketika di sekolah dia menjadi anak yang minder, tidak percaya diri, bertanya saja sulit, tidak mau, tidak bisa. Ketika ditanya kenapa, kan tidak ada yang bertanya, takut salah. Kenapa tidak ada yang menjawab? Kan sudah diterangkan dengan sejelas-jelasnya, jawabannya ada di buku, jawabannya ada di papan tulis. Masih aja tidak ada yang berani menjawab. Kenapa? Takut salah katanya. Kenapa takut salah? Padahal sudah diajarkan, sudah saya bilang kan, ada siswa-siswa tuh salah itu tidak apa-apa, itu proses belajar. Nah, palingan ada 1-2 orang, yang lainnya tuh tidak berani. Masalahnya dia sudah trauma. Dari penelitian, sumber anak paling banyak dibully itu bukan di sekolah, itu justru di lingkungan keluarganya, terutama dari orang tua sendiri yang melakukan pembulian kepada anaknya. Sering dikatakan kasar lah, tidak bisa lah, dikatakan ini itu, dimarahi. Itu adalah contoh pembulian yang dilakukan orang tua kepada anak. Dipaksakan kehendaknya, ini dialog tidak pernah, tukar pendapat tidak pernah. Kesan anak. Nah, jadi anak bermasalah, tanda tanya di sini, apakah benar anak itu bermasalah? Cek orang tuanya. Ilmu parenting itu penting. Ayo kita sama-sama belajar ilmu parenting. Yang sebenarnya perlu dididik itu bukan anak ini yang bermasalah. Didik orang tuanya. Orang tua yang perlu dididik bagaimana mengasuh anak, bagaimana mendidik anak. Jangan sampai orang tuanya ini cuma bisa menitipkan kepada sekolah, kepada pesantren,
lepas tanggung jawab orang tua. Jangan sampai orang tua nih yang pondasi awalnya waktu dari masih bayi, balita sampai besar tuh karakter nilai itu tercipta di situ. Orang tua tugasnya, kewajibannya, tanggung jawabnya itu di orang tua, supaya Indonesia ini remajanya, siswanya, anak-anak itu menjadi anak yang tumbuh dengan bahagia. Kalau mereka tumbuh dengan bahagia, maka prestasi mereka akan meningkat, kecerdasan mereka akan meningkat, dan itu akan membawa masa depan mereka akan cerah, dan akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, cerdas, pintar, tidak ada masalah. Wah, dah kita orang tua lah, dan kita berusaha untuk mengajari anak yang baik, etika sejak dini, sejak kecil. Ilmu parenting nih, yang penting di parenting adalah kita orang tua, bukan anak yang bermasalah, kita bermasalah. Sadari itu. Mudahan anak-anak kita bisa menjadi anak yang tumbuh dengan bahagia sampai dewasanya, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang baik, tumbuh dengan bahagia. Ya, mungkin itu aja, mudahan ini bermanfaat. Tetap semangat bagi orang tua yang anak bermasalah. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya. Mudahan anak-anak kita bisa menjadi anak yang baik, anak yang membanggakan, anak yang bisa membawa kita ke surganya, mengharumkan nama kita, nama keluarga, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.